jendela. Nah, di sana ada pohon mangga, ada rumput, ada burung yang hinggap, ada juga tanah dan udara yang kita hirup. Menurut kalian, apakah makhluk hidup seperti pohon, burung bisa bertahan tanpa adanya tanah, air, atau udara? Ya, Tidak bisa, Bu. kenapa? Burung butuh air untuk minum dan pohon butuh tanah untuk tumbuh, Bu. Hebat sekali, Ulfa. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya itulah yang dinamakan ekosistem. Nah, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekolah, memahami peranannya, dan juga nanti kalian akan bekerja sama dalam kelompok, mengamati dan menyusun laporan hasil pengamatan. Nah, di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kita semua bisa lebih peduli dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Baik anak-anak, sekarang coba semuanya lihat layar di depan. Ibu punya sebuah video singkat tentang ekosistem. Kita simak dan tonton bersama-sama. Sudah siap? Ya. Baik anak-anak. Nah, dari video tadi, benda-benda apa saja yang kalian lihat hidup dan benda apa yang tidak hidup? Benda hidupnya ada pohon. Oke. Ada lagi? Sama? Harimau. Cacing. Oke. Semut. Nah, betul. Kalau benda yang tidak hidupnya? Batu. Cahaya. Udara. Oke, pintar. Nah, komponen hidup itu disebut biotik. Komponen yang tidak hidup atau benda mati itu disebut abiotik. Nah, pertanyaannya, bagaimana ya kondisi komponen-komponen tersebut di taman sekolah kita? Nah, untuk mencari tahu jawabannya, mari kita laksanakan proyek pengamatan langsung. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini nanti Ibu bagikan lembar kerja siswa dan juga rubrik penilaiannya. Nah, tugas kalian adalah mengamati taman sekolah lalu mencari minimal 3 komponen biotik dan 3 komponen abiotik. Kemudian diskusikan apa fungsi dan peranan masing-masing komponen, lalu tulis nanti di lembar kerja siswa yang sudah Ibu siapkan untuk dituliskan lagi nanti di laporan. Waktunya Ibu beri 5 menit. Apakah cukup? Oke. Semua anggota kelompok harus terlibat, tidak boleh ada yang diam saja. Paham? Oke, kalau begitu mari kita menuju ke taman sekolah.
Baik, anak-anak. Nah, kita sudah sampai dalam sekolah. Ibu persilakan untuk anak-anak memulai pengamatan. Bagaimana kelompok 1? Apa ada kendala? Kalian sudah menemukan apa saja? Satu yang nah, itu termasuk biotik kan Bu. Fungsinya apa ya? Oke, betul sekali Ilham. Cacing itu makhluk hidup, makanya dia termasuk ke dalam komponen biotik. Nah, coba diingat-ingat apa yang dilakukan cacing di dalam tanah. Dia membuat tanah menjadi seperti apa? Subur Bu. Oke, pintar. Nah, sekarang kalian catat itu di laporan kalian ya. Itu. Kelompok 2 dan kelompok 3, ayo tunjukkan kerjasamanya. Ibu akan menilai sikap dan tanggung jawab kalian selama pengamatan. Baik anak-anak, waktu pengamatan kita sudah selesai. Kita kembali ke dalam kelas. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan pengamatan. Sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan dan merapikan laporan kelompok kalian menjadi sebuah laporan hasil pengamatan. Nah, nanti kita juga akan melakukan sesi presentasi. Jadi mohon pada anak-anak untuk mempersiapkan satu orang dari masing-masing kelompok untuk perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil laporan kelompoknya. Baik, bagaimana? Apakah sudah selesai? Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 2? Apakah sudah selesai? Kelompok 3? Oke, kalau begitu Ibu panggil perwakilan dari kelompok 1. Silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil laporan kelompoknya. Nah, untuk kelompok yang lain silakan untuk disimak dan boleh memberikan tanggapan. Silakan kelompok 1. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 1. Kami menemukan cacing tanah dan semut sebagai komponen biotiknya. Komponen abiotiknya ada tanah dan air. Fungsinya cacing dan semut membantu menyuburkan tanah, sedangkan air dipakai tanaman untuk minum supaya tidak layu. Oke, betul sekali kelompok 1. Jadi itu pengubur tanah alami ya. Oke, teman-teman boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Sekarang kelompok selanjutnya dipanggil untuk kelompok 2. Halo teman-teman. Ini kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil pengamatan di taman, yaitu komponen biotik yang kami temukan rumput, kupu-kupu, dan pohon mangga. Komponen abiotiknya yaitu cahaya matahari, tanah, dan batu. Fungsinya cahaya matahari membantu rumput dan pohon melakukan fotosintesis. Terima kasih. Oke, hebat sekali kelompok 2. Tepuk tangan teman-teman untuk kelompok 2. Laporannya sangat baik dan disampaikan dengan rapi. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 3 mengamati area sudut taman Bu. Komponen biotiknya ada rumput liar dan belalang. Terus komponen abiotiknya ada batu besar dan angin atau udara. Nah, fungsinya udara untuk bernafas dari makhluk hidup dan dapat menjadi tempat berlindung yang membuat tersebut. Oke, pengamatannya detail sekali kelompok 3. Tepuk tangan teman-teman untuk kelompok 3. Oke, semua kelompok sudah tampil dengan sangat baik dan kompak. Mari kita berikan apresiasi yang besar dan tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, dari hasil presentasi kalian tadi bisa kita simpulkan jika tidak ada komponen abiotik seperti tanah, air, apakah komponen biotik seperti tanaman di taman bisa tumbuh, bisa hidup? Tidak. Jadi komponen biotik
dan abiotik itu saling membutuhkan, menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan kita. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, mari kita lakukan refleksi bersama. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Kita belajar tentang ekosistem, komponen hidup atau biotik, dan komponen mati biotik di lingkungan sekolah, Bu. Oke, tepat sekali, Bio. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tes tertulis singkat. Nah, nanti dikerjakan sendiri-sendiri selama 2 menit. Sudah siap? Siap. Bagaimana? Apa sudah selesai? Ya, Ibu. Oke, kalau sudah selesai, silakan kumpulkan dengan. Baik anak-anak, untuk tindak lanjut, Ibu akan memberikan tugas mandiri berupa pengisian jurnal pribadi di rumah tentang bagaimana cara menjaga ekosistem di lingkungan rumah. Nah, untuk anak-anak Ibu yang tadi tes tertulis dan tes lisannya sudah sangat baik, sudah sangat bagus, dan sudah paham materi, ada proyek pengayaan, yaitu membuat poster pelestarian ekosistem. Dan untuk anak-anak Ibu yang masih bingung, setelah sekolah nanti Ibu akan memberikan pendampingan atau remedial singkat. Oke? Sebelum kita pulang, Ibu punya teka-teki misterius untuk besok. Nah, tadi kan kalian sudah melihat buku-buku, rumput di taman. Nah, bagaimana ya kalau seandainya rumput di dunia ini tiba-tiba menghilang? Apa yang terjadi pada hewan? Apakah mereka akan kelaparan atau itu menghilang juga? Nah, rahasianya akan kita bongkar besok. Kita akan menjadi detektif rantai makanan dan melihat petualangan seluruh para hewan. Jadi jangan sampai tidak sekolah besok ya. Ya, Bu. Oke, nah untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Silakan Kakak Baby, ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri belajar hari ini, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Nah, baik anak-anak, terima kasih sudah semangat belajarnya hari ini. Kalian sudah luar biasa hebat. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.